Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Irwan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman. Pada kesempatan ini, pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan kesehatan yang sangat luar biasa, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN di Kabupaten Padang Pariaman dapat kita jalankan dengan baik dan benar, apalagi sekarang dengan kondisi dan situasi pandemi Corona atau yang kita kenal dengan COVID-19 yang secara lokal, nasional, bahkan internasional terjadi di negara kita dan negara lainnya di dunia. Dan tidak bosan-bosannya, salawat bering salam kita berikan pada Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan paparan ataupun presentasi implementasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019. Sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas atas implementasi SAKIP di lingkungan di setiap tahunnya. Melalui SAKIP tersebut, setiap instansi termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai tahap pelaporan sehingga dapat mendorong terciptanya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang kita kenal dengan good governance. Secara garis besar, outline dari presentasi ini terdiri atas 5. Yang pertama mungkin visi dan misi, kedua gambaran cascading, ketiga sinkronisasi program dan kegiatan, yang keempat itu efisiensi, dan yang kelima capaian kinerja OPD. Nah, selanjutnya terhadap visi dan misi, bagaimana yang kita ketahui dalam mendukung terwujudnya RPJM di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 sampai 2021, yaitu terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang baru, religius, cerdas, dan sejahtera. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, yang bisa dilihat pada slide-nya, itu misi RPJMD itu ada 6 dan kita pada Dinas Pekerjaan Umum mendukung visi RPJMD-nya di poin nomor 4, yaitu meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan. Terhadap misi yang nomor 4 tadi, ini sedikit gambaran cascading-nya dalam rangka pengelolaan kinerja dari level pimpinan tertinggi hingga level individu. Sebagai perwujudan reformasi birokrasi diperlukan suatu proses perumusan cascading atau terkenal dengan pohon kinerja, yang merupakan proses penurunan strategi dari level pimpinan yang paling tinggi sampai ke level pelaksanaan. Dari visi misi RPJMD ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai 4 tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas infrastruktur pengairan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas infrastruktur pemukiman. Yang keempat, meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang. Nah, selanjutnya untuk keselarasan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta pencapaian indikator kinerja utama atau yang kita kenal dengan IKU,
Ini merupakan faktor yang sangat penting dalam menilai konsistensi perencanaan dan penganggaran, sehingga hasilnya berupa output dan outcome yang dapat nantinya dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan daerah, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Penurunan terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja yang secara vertikal tadi itu mulai dari level eselon 2 sampai dengan level eselon 4 atau pelaksana. Nah, penjabaran cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimulai dari level pimpinan yang tertinggi, yaitu eselon 2 yang mempunyai 4 sasaran strategis. Nah, sasaran pertama yaitu mewujudkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan yang baik. Nah, dengan indikator kinerja utamanya adalah persentase jalan yang mantap. Nah, sasaran kedua, mewujudkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi yang baik. Dengan indikator kinerja utamanya adalah rasio jaringan irigasi. Nah, sasaran yang ketiganya, mewujudkan rumah tangga bersanitasi yang layak. Dengan IKU yang nomor 3 tadi, itu persentase rumah tangga yang bersanitasi layak. Selanjutnya sasaran yang keempat yaitu mewujudkan pengembangan wilayah untuk pemerataan pembangunan dengan indikator kinerja utamanya yaitu persentase kawasan strategis yang cepat tumbuh. Mungkin selanjutnya sasaran dari strategis level eselon 2 itu kita turunkan lagi dan dijabarkan pada sasaran level eselon 3 yang indikator kinerjanya merupakan indikator kinerja program. Nah, sasaran strategis yang pertama yaitu kita turunkan lagi menjadi 3 sasaran, yaitu yang pertama mungkin adalah persentase jalan dan jembatan yang ditingkatkan. Yang kedua, persentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi atau terpelihara atau maintenance-nya yang harus baik. Selanjutnya, persentase peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan. Selanjutnya, untuk sasaran strategis kita yang nomor 2 yaitu diturunkan juga menjadi 3 sasaran. Yang pertama adalah rasio jaringan irigasi, yang kedua presentasi sumber air baku, dan yang ketiga presentasi bantaran dan tanggul sungai yang teramankan dari potensi akibat daya rusak air. Nah, sasaran strategis yang ketiga itu adalah untuk yang pertamanya presentasi rumah tangga yang memiliki akses air bersih. Yang kedua, presentasi rumah tinggal bersanitasi layak, dan presentasi drainase dalam kondisi baik. Nah, yang terakhir, sasaran strategi kita yang nomor 4 juga dijabarkan menjadi 3 sasaran dengan indikator kinerjanya yaitu presentasi pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Yang kedua, persentase pembangunan daerah yang sesuai dengan rencana tata ruang. Dan yang ketiganya adalah persentase ketaatan terhadap tata ruang. Nah, selanjutnya pada sasaran level eselon 3 itu dijabarkan kepada sasaran yang lebih teknis pada level eselon 4 dengan indikator kinerja yang merupakan indikator kegiatan. Nah, ini rencana selanjutnya dapat juga kami jelaskan terhadap rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu yang pada tahun 2019 ini kita memiliki 15 program dan 63 kegiatan sebagaimana yang bisa dilihat pada slide-nya. Itu ada 15 program dan itu seluruhnya memiliki total nilai kurang lebih 252,8 miliar. Selanjutnya ini juga tidak kalah pentingnya dan juga menjadi faktor utama juga sinkronisasi program dan kegiatan.
karena dengan sinkronisasi program dan kegiatan inilah nanti bisa outputnya berjalan ataupun hasilnya target-target yang sudah kita berikan bisa tercapai dengan baik. Yang pertama mungkin terhadap perencanaan ataupun dokumen perencanaan, mulai dari Renstra, Renja sampai ke RKA, itu harus mempunyai benang merah satu sama lainnya, sehingga setiap program dan kegiatan yang kita rencanakan harus selaras dan jelas indikator yang akan kita capai. Sebagai salah satu contohnya, dalam mendukung pencapaian sasaran strategis kita yang nomor 1, mungkin bisa kita berikan sampelnya, yaitu terhadap program pembangunan jalan dan jembatan dengan kegiatan pembangunan jalan dengan indikator yang sama di setiap dokumen perencanaan, di mana di sini program yang kita rencanakan yaitu pembangunan jalan dan jembatan, dan kegiatannya biar sinkron terhadap pelaksanaannya nanti itu dengan judul kegiatannya yaitu pembangunan jalan. Nah, inilah semua dokumen-dokumen mulai dari Renstra, Renja sampai ke RKA-nya yang harus memiliki sinkron yang baik. Nah, begitu juga halnya dengan program-program dan kegiatan kita yang lainnya dengan indikator kinerja untuk pencapaian sasaran strategisnya yang nomor 2, nomor 3, dan sasaran strategis kita yang nomor 4, semuanya harus sinkron dan atau harus selaras dalam hal perencanaannya. Selanjutnya terhadap efisiensi, kita di Dinas PUPR sudah melaksanakan dan juga melakukan pelaksanaan kegiatan ini, bagaimana caranya bisa secara efektif dan efisien juga, apalagi dalam implementasi SAKIP ini merupakan hal yang sangat penting sebagai ujung tombak reformasi birokrasi yang memegang prinsip efektivitas dan efisiensi serta prioritas pengelolaan anggaran. Nah, kita di Dinas PUPR ini juga bisa dilihat pada slide-nya, kita sudah melakukan efisiensi penggunaan anggaran kurang lebih sebesar 5,3%. Selanjutnya, capaian kinerja yang ada di Dinas PUPR untuk tahun 2019 itu akuntabilitas merupakan salah satu faktor penting dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, di mana pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur dan akuntabel. Nah, capaian kinerja tahun 2019 untuk IKU yang pertama atau indikator kinerja utama kita itu persentase jalan yang mantap sudah mencapai sampai 99,5%. Juga bisa dilihat pada slide yang sudah kita paparkan, itu memiliki capaian kinerja yang cukup baik juga, atau bisa kita interpretasikan dengan berhasil. Dan IKU yang nomor 2 dengan rasio jaringan irigasi itu sebesar 109,21% dengan interpretasi yang sangat berhasil. IKU yang nomor 3 atau indikator kerja utama kita yang nomor 3 yaitu persentase rumah tangga beresistensi layak itu sebesar 80% dengan interpretasi yang cukup berhasil. Dan IKU kita yang nomor 4 yaitu jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan tata ruang itu sebesar 87,5% dengan interpretasi cukup berhasil. Capaian indikator kinerja utama Dinas PUPR itu capaian kinerjanya dengan tahun berjalan, dan untuk menentukan strategi yang akan kita lakukan agar pencapaian target di masa yang akan datang itu bisa lebih optimal. Samping itu juga secara umum capaian kinerja Dinas PUPR mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 ataupun bisa dengan 2020 itu untuk IKU
IKU atau indikator kinerja utama kita yang pertama, prestasi jalan yang mantap, rasio jaringan irigasi. Yang ketiga, prestasi rumah tangga bersih layak. Dan IKU yang nomor 4, jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan tata ruang itu mempunyai kecenderungan meningkat ataupun grafiknya yang lebih baik. Itu juga bisa dilihat pada grafik capaian-capaian indikator kinerja utama kita di Dinas PUPR yang peningkatannya cukup baik atau cukup berhasil. Mungkin bisa dilihat juga pada grafik-grafik yang sudah kita berikan. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan terhadap implementasi SAKIP Dinas PUPR ini, karena memang implementasi SAKIP ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi pemerintahan, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, selain dapat mengukur dan meningkatkan kinerja. Dengan SAKIP akan menjadikan APBD lebih efektif, efisien, fokus, tepat sasaran, dan jelas berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Selanjutnya, pada akhir paparan ini dapat juga kita saksikan bersama-sama sekilas tentang gambaran kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada tahun 2019. Mungkin itu saja, terima kasih kami ucapkan atas segala perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.